Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3, Ketua Ilham Dwi Nur Safaat, anggota Maria Afiani Siki, dan saya Dalila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan single perceptron, yaitu video referensi 3. Selanjutnya, di sini apa sih itu perseptron dalam neural network? Jadi perseptron adalah konsep fundamental dalam machine learning yang menjadi dasar dari neural network yang lebih kompleks. Perseptron terinspirasi dari sel saraf manusia, neuron yang memiliki bagian untuk menerima sinyal dendrit, memproses nukleus sel body dan meneruskan ke akson. Jadi konsep ini terinspirasi dari sel saraf neuron pada otak manusia yang bekerja dengan mekanisme dendrites, yaitu berfungsi menerima sinyal atau informasi dari neuron lain. Dalam perseptron bagian ini diibaratkan sebagai input data. Kemudian sel body. Sel body adalah badan sel menjadi tempat pengolahan informasi yang diterima pada perseptron. Proses ini sama seperti perhitungan input dan bobot wake dan bias. Kemudian selanjutnya itu ada nukleus inti sel. Jadi membantu mengatur proses pada neuron dalam neural network. Ini bisa dianalogikan sebagai pusat kontrol proses perhitungan. Kemudian di sini ada akson, yaitu berfungsi mengirim hasil sinyal setelah diproses. Pada perseptron bagian ini merupakan output dari hasil perhitungan. Kemudian di sini ada axon terminals, yaitu merupakan sinyal ke neuron lain seperti output perseptron yang bisa menjadi input untuk neuron berikutnya. Selanjutnya itu ada formulasi matematika perseptron, yaitu dalam implementasi komputasi struktur neuron tersebut terjemahkan ke dalam komponen matematika berikut. Jadi input X, data atau informasi, masuk ke dalam model, kemudian bobot W adalah nilai yang diberikan pada setiap input untuk menentukan tingkat pengaruh atau kepentingan bobot. Ini dinamis dan dapat berubah melalui proses pembelajaran training. Kemudian bias B adalah nilai tambahan yang berfungsi sebagai penggeser agar model tetap fleksibel. Bisa sangat krusial, terutama agar output tidak selalu bernilai 0. Jika seluruh bobot bernilai 0, kemudian di sini ada Y, yaitu output Y hasil akhir dari perhitungan antara input, bobot, dan bias. Kemudian selanjutnya itu ada mekanisme feed forward, yaitu feed forward adalah proses maju di mana model menghitung output berdasarkan informasi yang diterima. Jika banyak input X1, X2, X3 adalah masing-masing input akan dikalikan dengan bobotnya sendiri, W1, W2, W3. Kemudian output Y didapat dari hasil penjumlahan semua perkalian input dan bobot, kemudian ditambah dengan bias. Dalam notasi matematika, proses ini disederhanakan sebagai Y sama dengan sigma X kali W plus B. Jadi kesimpulannya itu adalah perseptron merupakan unit dasar sekaligus fondasi utama dalam neural network yang terinspirasi dari cara kerja sel saraf manusia. Secara komputasi, model ini bekerja dengan mengelola input X yang dikalikan dengan bobot W untuk menentukan tingkat kepentingannya, serta menambahkan bias B untuk menjaga fleksibilitas hasil seluruh proses maju ini, yang dikenal sebagai feed forward. Dirumuskan secara matematis sebagai Y sama dengan sigma X kali W plus B guna menghasil output Y
yang akurat. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini sangat krusial sebagai langkah awal sebelum mempelajari proses training dan topik deep learning. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.